أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بأنهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين آجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم صدق الله العظيم. Nah, 103-nya lihat ya. Walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhu bashar. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, mengetahui bahwa mereka berkata, yang berkata itu orang kafir, kafir Quraisy dalam hal ini, ya, yang berkata kepada siapa? Kepada Rasulullah. Lisan, jadi innama yu'allimuhu bashar, sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, yakni kepada Nabi Muhammad. Nah, orang-orang kafir begitu. Ini Al-Quran ini hanya diajarkan oleh manusia biasa tuh kepada si Muhammad itu, kata orang kafir itu. Nah, maka kemudian dilanjutkan oleh orang kafir itu, lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jamiyun. Bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa Ajam. Jadi katanya Al-Quran ini bukan bahasa Arab, tapi bahasa di luar Arab. Jadi Al-Quran ini bahasanya aneh nih, nggak sesuai dengan bahasa kami, kata orang-orang kafir begitu. Nah, kata Allah, lisanun arabiyyun wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Padahal Al-Quran ini adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Dibantah oleh Allah secara langsung di situ. Jadi ayat ini berkaitan dengan bahwa ada namanya Abdullah bin Muslim Al-Khadrami berkata bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan ucapan sejumlah orang musyrik kafir Quraisy ketika mengetahui bahwa Rasulullah SAW sering melewati kediamanku lalu mendengarkan bacaan Taurat kedua hamba saya. Jadi gini, Yasir dan Jabal yang berasal dari luar daerah Arab, beberapa orang musyrik berkata Muhammad belajar kepada kedua hamba saya itu. Jadi karena mereka melihat sering Rasulullah itu melewati kedua budak daripada seorang musyrik. Jadi di zaman dahulu itu perbudakan itu kan setiap orang kaya itu punya budak, pelayan lah kalau kita sekarang. Kalau kita kan pelayan atau pembantu. Cuma dalam bahasa Arab dulu itu budak, karena dia nggak punya hak. Kalau kita kan ada gaji boleh pulang, kalau budak nggak boleh pulang, harus di rumahnya aja. Ya, udah gitu diperlakukan sebagaimana tidak memiliki hak. Jadi semau-maunya tuannya yang diapa-apain lah itu. Nah, kedua budak ini
itu mereka adalah seorang yang sering mengajarkan pelajaran-pelajaran terdahulu, Taurat gitu. Karena mereka orang-orang yang punya agama bagus. Nah, Rasulullah itu sering melewati mereka. Nah, dianggaplah Rasulullah itu mendapatkan Al-Quran ini dari atas cerita kedua orang ini. Nah, gitu. Maka kemudian mereka mengatakan bahwa Muhammad belajar kepada kedua hamba saya ini, yakni bernama Yasir dan Jamal. Maka keluarlah ayat ini, gitu, menegaskan bahwa Al-Quran itu bukan bahasa Ajam, tetapi bahasa Arab. Bahwa Al-Quran ini wahada lisanun Arabiyyun mubin, berbahasa Arab dengan bahasa Arab yang benar, yang fasih, yang jelas. Innal ladzina la yu'minuna bi ayatillah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, bahwa sesungguhnya mereka la yahdihimullahu wa lahum adzabun alim, mereka tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah dan bagi mereka azab yang pedih. Jadi orang yang tidak beriman kepada Al-Quran itu akan mendapatkan azab yang pedih dan tidak mendapatkan hidayah. Jadi Al-Quran harus diimani, diyakini kebenarannya dari Allah. Innama yaftaril kadhibal ladzina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah orang yang dia mengada-adakan ayat-ayat Allah. Jadi ini atas nama Allah, kita nama Tuhan. Itu adalah orang yang dikatakan sebagai orang pembohong. Jadi waman adzlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhiba, barang siapa orang yang mengada-adakan sesuatu atas nama Allah, ini orang yang paling zalim. Maka pembohong yang paling besar kebohongannya itu adalah orang yang mengada-adakan dusta atas nama Al-Quran, menyelewengkan Al-Quran, menggunakan ayat-ayat demi kepentingan hawa nafsu. Kan banyak yang gitu tuh. Ayatnya sih Al-Quran tapi nggak benar. Ada yang dukun-dukun pakai ayat-ayat Al-Quran, ya kan? Wah, saya bisa masukin jin baca ayat ruqyah. Padahal nggak ada apa-apa. Padahal nggak bisa apa-apa. Dia hanya bisa membaca ayat Al-Quran. Ini Al-Quran ini diselewengkan. Nah, gitu. Nah, jadi innama yaftari kadhibal ladzina la yu'minuna billah. Sesungguhnya yang ada-adakan kebohongan pastilah orang yang tidak beriman kepada Allah, dan mereka itulah pembohong. Ayat yang 106-nya, man kafara billah, barang siapa yang kafir kepada Allah min ba'di iman, setelah dia beriman. Jadi orang yang kafir setelah orang ini iman. Jadi orang ini iman kemudian kafir gitu kalimatnya. Dia masuk Islam tapi kemudian kafir. Orang-orang yang kafir kepada Allah setelah mereka beriman, kemudian barang siapa kafir kepada Allah setelah dia beriman, dia mendapatkan kemurkaan. Itu kalimatnya. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali orang yang dia dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Nah, gini maksudnya ini. Ada orang yang beriman dulu itu di Arab itu kan banyak yang masuk Islam kepada Rasulullah yang mengucapkan syahadat, tapi mereka dalam penguasaan orang-orang kafir musyrik karena mereka masih jadi budak. Tapi mereka sudah masuk Islam. Nah, mereka dipaksa. Jadi orang yang beriman kemudian dia orang yang beriman kemudian dia murtad, azab dari Allah besar. Dia Allah mendapat, Allah marah. Jadi padahal bisa simpulan tadinya kafir, kemudian dia Islam. Nah, kemudian dia kembali lagi ke kekafiran, maka dia mendapatkan kemurkaan Allah. Tetapi orang yang beriman kemudian dipaksa untuk menjadi kafir. Kalau kamu nggak pindah agama, aku cabut nih, aku pecut nih, aku siksa nih. Nah, dia pura-pura menjadi keluar dari Islam, padahal hatinya enggak. Maka dia tidak berdosa. Jadi karena diancam, dipaksa, dibunuh. Kamu muslim bukan? Enggak. Boleh kita berbohong. Boleh, atau ayo kamu keluar dari Islam, masuk agama saya, boleh. Tapi hati kita jangan yakin. Hanya ucapan kita dalam rangka menyelamatkan diri sendiri. Itu diperbolehkan. Boleh.
namanya sesuatu yang sia-sia, nggak berdosa bahkan kalimat di sini. Jadi kalimatnya illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, kecuali orang yang dia dipaksa untuk menjadi kafir dan dia ngikutin apa yang dimaui oleh orang itu, tetapi hatinya tetap tenang dalam keimanan, tetap yakin dengan agamanya. Kan nggak ada yang tahu hati kita. Ya, kita boleh menyembunyikannya di dalam hati kita. Ya, nggak yakin. Kalau nggak yakin kan cuek aja kan, pura-pura aja. Sebagaimana orang kafir terhadap Islam juga begitu, pura-pura bersyahadat padahal tetap kafir. Banyak yang gitu kan, pura-pura masuk Islam demi bisa kawin dengan muslimah, banyak yang gitu kan. Nanti setelah dapat tinggalin deh, balik lagi ke agamanya, urutan lainnya. Banyak yang begitu tuh. Kita pun boleh, kalau kita dipaksa dalam kondisi yang memang mengancam nyawa kita, ya udah pura-pura aja masuk ke agama mereka. Padahal hati kita enggak. Dosa enggak dosa. Dalilnya jelas di sini. Kalau ada yang mengatakan, wah itu nggak punya ketemu, ya terserah. Justru agama ini fungsinya adalah menjaga nyawa kita. Pengecut enggak takut. Ada hal yang perlu kita bela, kita pertahankan. Kemudian kecuali kata Allah, walakin man syarha bil kufri sadran fa alaihi ghadabun min Allah. Tetapi orang yang syaraha, dia orang yang memang dadanya niat banget untuk kafir. Jadi orang yang beriman kemudian dia benar-benar kembali kepada kekafiran, maka Allah mendapatkan kemurkaan Allah dan mendapatkan azab yang besar. Dzalika bi annahu mustahabul hayatid dunya adalah hal tersebut karena mereka mencintai kehidupan dunia dibandingkan akhirat. Jadi kayak gini misalnya Pak Darlan udah muslim, tiba-tiba diiming-iming, padahal ikut agama saya kasih rumah, ya kan, saya kasih uang, saya kasih jabatan, kedudukan. Kira-kira mau nggak? Kira-kira padahal mau nggak? Nggak. Nah itu. Tapi ada orang yang ya udah saya keluar dari agama dan dia mengucapkan itu diniatkan dalam hatinya, maka orang ini mendapatkan azab yang besar dan mendapatkan kemurkaan Allah gitu. Orang yang niat ingin menjadi murtad, ingin jadi kafir karena diiming-iming dengan kehidupan dunia, maka ini orang mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang ini tidak akan mendapatkan hidayah dari Allah karena orang kafir. Ulaika alladziina taba'a Allah 'ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim. Inilah mereka, itulah orang-orang yang hati, pendengaran dan penglihatannya telah dikunci oleh Allah. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Begitu. Jadi ada orang yang begitu kan. Jadi gini kalimatnya, simpelnya. Ada orang yang dalam kehidupan ini dia muslim, kemudian dia dirayu untuk menjadi kafir dengan apa? Dengan harta, dengan jabatan, dengan kedudukan. Dan orang yang seperti ini kemudian dia keluar dari Islam, dia murtad, maka orang ini mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang seperti ini itu kata Allah bahkan tidak akan diampuni dosanya. Tapi ada juga orang Islam yang dia diancam untuk dibunuh, diancam untuk dianiaya, bahkan diancam nyawanya agar dia menjadi kafir. Maka boleh orang Islam itu pura-pura menjadi kafir tapi hatinya tetap Islam atau iman. Itu nggak ada dosa. Itu kalimatnya, ya. Maka Allah nggak murka karena paham kondisi itu memang menuntut hal seperti itu. Sebagaimana siapa? Sebagaimana contoh Asia, di Asia kan menyembunyikan imannya selama berpuluh-puluh tahun sampai di kemudian hari akhirnya Siti Asia menyatakan keimanannya. Ya kan, awalnya kan tetap dia seorang muslim, ya, muslim. Di sisi Fir'aun sebagai seorang dia menyembunyikan keislaman. Ya, bisa jadi mungkin yang terjadi pada Ali bin Abi Thalib juga begitu, pada Abu Thalib juga begitu. Dia menyembunyikan keimanan dan keislamannya dalam rangka menyelamatkan hal yang lebih besar, yang menyelamatkan baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya dia menyatakan saya adalah seorang muslim, maka kan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika Nabi dianiaya tidak membuat apa-apa lagi, karena kan beda agama. Karena dia beda agama dengan orang-orang kafir itu.
Ya kan? Kadang-kadang kita ada orang yang memang seolah-olah dia itu adalah bagian dari situ, tapi untuk menyelamatkan. Kadang-kadang perlu begitu. Kayak begini nih, maaf misalnya. Ketika pemerintahan kita ini orang dianggap orang yang tidak benar, maka jangan ditinggalkan. Harus masuk justru ke dalam. Kayak misalnya kita menganggap, maaf misalnya pemerintahan Jokowi kemarin, wah pemerintahannya beginilah buruk-buruk dan sebagainya. Jangan ditinggalkan, justru harus masuk ke dalamnya. Untuk apa? Mengkontrol agar tidak kebablasan. Jadi kalau ada kita penjahat, jangan ditinggalkan penjahat itu. Tapi kalau kita bisa masuk ke dalam lingkungannya, agar bisa menjadi kontrol. Kecuali kalau kita memang tidak mampu mengkontrol. Maka saya kemarin misal contoh, Pak Mahfud itu kan sebagai seorang ulama, sebagai contoh cendekiawan muslim. Pak Mahfud MD itu ucapannya itu luar biasa sebagai seorang profesor gitu. Ketika beliau menjadi menteri itu kan banyak orang yang cibir. Ngapain sih kok mau-maunya jadi menteri Jokowi gitu. Padahal kan dia paham keburukan-keburukan yang dilakukan oleh Jokowi. Ngapain juga ikut gabung dalam kesesatan, dalam kejahatan gitu, dalam hal-hal yang dianggap tidak benar. Tetapi justru dengan masuknya Pak Mahfud MD itu bisa mengkontrol. Ketika ada kebijakan yang akan merugikan kaum muslimin, kan lihat dulu, di situ ada Pak Mahfud. Sehingga tidak bisa bertindak semena-mena terhadap kaum muslimin, terhadap orang-orang yang lemah. Karena ada orang yang mengontrol, orang yang mengerem. Itu fungsinya begitu. Jadi kadang-kadang memang kita perlu untuk melakukan sebuah strategi. Jangan dibiarin. Jadi jangan udah tinggalin. Kecuali kalau memang itu sudah tidak bisa mungkin disembuhkan. Sebagaimana umat Nabi Nuh, sebagaimana umat Nabi Lut. Karena sudah tidak mampu lagi untuk membuat mereka sadar terhadap kesalahan dan kejahatan. Ya kan? Nabi Nuh akhirnya kan mengeluh kepada Allah karena sudah tidak mampu lagi. Nabi Lut juga mengeluh kepada Allah karena tidak mampu lagi untuk merubah masyarakat. Nah itu. Tapi kalau kita masih ada kemungkinan untuk merubah karena kita ada di lingkungan masyarakat yang umumnya adalah masyarakat baik, maka masuk di dalam. Jangan pergi. Kalau pergi tambahan jadi kan. Sama seperti misalnya kita di rumah tangga. Di rumah tangga ada masalah. Kita tinggalkan rumah tangga. Kira-kira makin hancur nggak? Ada masalah di rumah tangga nih. Rumah tangga kita lagi nggak baik-baik sama pasangan kita. Kemudian kita pergi tinggalin aja. Ya, maka yang terjadi kan tambah jadi-jadi ya. Tapi kita tetap di situ dengan menahan diri, maka ada kontrol, tidak akan kemudian melakukan tindakan yang berlebihan. Gitu. Jadi jangan ditinggalin. Jadi kalau udah biarin deh, nggak usah di ini, wah udah repot itu, akan kebablasan. Apalagi kalau datang orang-orang yang sama-sama jahat, akan semakin bertambah-tambah kejahatan. Kemudian la jarma anna fil akhiratil khasirun, padahal mereka termasuk orang-orang yang rugi di akhiratnya nanti. Terakhir, summa inna rabbaka lil ladzina hajaru min ba'di ma futinu summa jahadu wasabaru. Kemudian Tuhanmu lindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar, sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi kesimpulannya adalah tadi itu. Dalam kehidupan ini kita pasti pernah mungkin ada kejadian di mana orang yang Islam beriman kepada Allah diancam nyawanya untuk menjadi kafir, untuk murtad dari agama. Maka dalam kondisi seperti itu diperbolehkan untuk pura-pura menjadi kafir, tetapi hatinya tetap beriman. Lalu kemudian orang yang dia beriman, seorang muslim kemudian dia murtad dengan sukarela dan senang hati, maka dia mendapatkan kemurkaan dan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Subhanallahul azim, alhamdulillah rabbil alamin.